Nah, kemudian yang harus dimasukkan adalah yang ini. Masalahnya ada di sini adalah tanggal kartu keluarga. Jadi di KK itu nanti cari ada tanggal kapan kartu keluarga itu dikeluarkan, ya. Baik, sekarang kita akan bahas SPMB SMA SMK jalur domisili. Jalur domisili ini diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili atau tempat tinggalnya relatif dekat dengan sekolah yang dituju. Mari kita mulai pembahasannya. Sekarang kita berada di jalur domisili, tapi kita masih berada di beranda akun demo, ya. Mari kita lihat, ya ini sama seperti kemarin, ya. Kita pilih untuk masuk ke jalur domisili, misalkan ini aja nanti, karena kita nanti akan masuk ke afirmasi juga. Sekarang kita masuk ke yang domisili yang ini, ya. Harusnya ya kalau misalkan sebelumnya jalur pilihannya jalur 2, seterusnya jalur 2 gitu, nggak boleh pindah, ya. Ya, sekarang kita di jalur 2 deh pokoknya. Kita pilih yang domisili. Seperti itu. Jalur 2 sudah terbuka, domisili kita pilih yang ini. Nah, ini bagian pertama dari jalur domisili seperti biasa. Nah, perlu diperhatikan kembali bahwa tampilan seperti ini nih tergantung dari lebar window atau jendela yang kita gunakan. Karena saya menggunakan komputer, jadi lebar windownya bisa diatur. Sehingga nanti kalau seandainya lebar windownya berbeda, mungkin tampilannya akan sedikit berbeda. Dan jangan khawatir, tapi tombol-tombolnya tetap sama. Nanti cari aja di mana letaknya gitu ya. Sekarang kita cari tombol daftarkan murid yang ini. Mungkin nanti letaknya sebelah sini, mungkin entah di mana, pokoknya cari yang daftarkan murid. Seperti itu ya. Kita lanjut. Ini juga masih sama gitu ya. Kita masukkan saja NISN dan segala macamnya, ini sama persis dengan yang sebelumnya. Kemudian kita masukkan ini. Kita tekan selanjutnya. Jangan lupa ini dulu ya, kode keamanannya harus sama persis di sini ya. Nah, ini sama juga gitu ya, tampilannya masih mirip, cuman beda judul di sini aja lah, jalur domisili. Kalau kemarin kita kan ada di jalur nilai raport, diisi ya, diisi keperluannya ini, diisi data-data yang masih kosong. Dan kalau kita scroll ke bawah, maka yang berbeda adalah ini. Ada tampilan Google Map di sini, ada tampilan peta. Ini kalau itu masih di halaman yang tadi ya, tapi kalau di scroll ke bawah gitu ya. Nah, ini adalah jalur domisili, sehingga kita parameternya nanti adalah kedekatan dari rumah. Biasanya otomatis ini kita memasukkan alamat tadi, di sini otomatis tertulis alamat kita. Kalau tidak, maka kalian ketik alamat kalian di situ. Kalau di Bali ya ketik Banjarnya gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah nanti tekan yang ini. Nah, tekan cari gitu ya. Tekan cari, nanti akan berubah, nanti mapnya akan berubah menjadi seperti di zoom gitu ya, persis ke sekitar tempat tinggal kalian. Nanti ini digeser-geser ya, digeser-geser disesuaikan dengan di mana letak rumah kalian. Ya, kalian harus tetap bisa membaca peta dalam hal ini ya. Ini bisa di zoom in dan zoom out. Kalau misalkan menggunakan HP ya tinggal seperti biasa men-zoom in zoom out gitu ya. Kalau misalkan dengan komputer biasanya menggunakan kontrol dan scroll dengan mouse gitu ya. Nanti akan zoom in zoom out, cari di mana rumah kalian, lalu letakkan ini di atas rumah kalian. Sudah, itu aja. Kalau sudah, kalian masukkan ini nomor kartu keluarga, keterangan wilayah, ini nggak bisa diklik nih ya. Lalu nomor ponsel dan nomor ponsel murid, ponsel orang tua wali, nomor ponsel murid ya. Nah, kemudian yang harus dimasukkan adalah yang ini. Masalahnya ada di sini adalah tanggal kartu keluarga. Jadi di KK itu nanti cari ada tanggal kapan kartu keluarga itu dikeluarkan ya. Nah, cari-cari ada pokoknya di sekitar tanda tangan tuh ada kapan kartu keluarga itu dikeluarkan. Di sini harus kalian masukkan tanggal kartu keluarga. Tapi tanggal kartu keluarga ini ada syaratnya. Seperti ini nih, maksimal bulan Juni 2024 kartu keluarganya. Jadi kartu keluarga yang lebih baru dari itu tidak bisa dipakai. Jadi kalian harus ya, kalau misalkan mau masuk lewat jalur domisili, kartu keluarganya itu paling baru itu Juni 2024. Kalau yang sebelum-sebelum itu bisa dipakai. Cari di sekitar sini tanggalnya, nanti tahunnya sesuaikan tahunnya, bulannya, dan tanggalnya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kakak saya tuh baru tahun 2025 ini nggak ada di sini, nggak bisa ini diklik, ini nggak akan muncul tahun 2025. Nah, syaratnya kalau kartu keluarga kalian baru, maka kalian harus mencari fotokopian, atau paling tidak fotokopian lah kartu keluarga yang lama.
Oleh karena itu nanti kalian masukkan di sini tanggal dari kartu keluarga kalian yang lama itu, begitu ya. Bagaimana kalau nggak ada? Nah, kalau nggak ada ya nggak bisa mendaftar ya. Kalau nggak ada fotokopian yang lama, tak bisa mendaftar. Jadi saya tidak dapat penjelasan lebih rinci mengenai hal itu. Sampai di situ saja yang saya dapat. Kalau mungkin nanti ada cara berbeda, mungkin itu kebijakan masing-masing sekolah, begitu ya. Jadi secara umum kalau mengacu pada situs ini dan juknis yang diedarkan oleh Pemprov Bali, maka yang paling mungkin adalah seperti itu. Jadi kartu keluarganya itu harus sebelum ini 30 Juni 2024. Kalau seandainya setelah itu maka harus ada fotokopiannya. Fotokopian dari kartu keluarga yang lama dan tanggalnya pakai tanggal yang itu, yang lama itu taruh di sini. Masukkan gitu ya. Oke, ya kalau sudah nanti ya tinggal klik. Oh ya, di sini juga lupa tak kasih tahu juga, di sini juga nanti ada mencantumkan di bawah di bagian ini, sebenarnya ini nggak kelihatan gitu ya. Di sini tetap mencantumkan akumulasi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 6. Untuk apa gitu? Kalau seandainya nanti tidak lolos lewat jalur domisili ini, mungkin nanti rapor ini akan dipakai pertimbangan untuk disaingkan dengan sesama domisili ini gitu ya. Maksudnya gini, kalau misalkan ada pelamar dari jalur domisili melebihi kapasitas yang ditentukan begitu, nanti tentu saja yang akan dipakai pertama adalah kedekatan. Tapi kalau jaraknya sama-sama dekat, maka yang dipakai untuk menentukan adalah nilai raport ini. Itu sepertinya ya. Kemudian dilanjutkan yang tadi ini. Nah, berikutnya adalah pemilihan sekolah dan jurusan. Ini sama persis ini ya dengan yang jalur nilai raport kemarin itu prosedur. Jadi silakan kalau misalkan masih bingung, lihat ulang video kemarin. Ada juga yang di komen merequest, Pak tolong buatkan untuk yang SMA. Nah sebenarnya mau SMA mau SMK sama persis loh ya. Sama persis step-stepnya. Jadi kalau domisili seperti ini, kalau nilai raport seperti ini juga sama persis. Yang membedakan hanya pada saat memilih sekolah. Ketika memilih sekolah, kalau SMK itu ada memilih jurusan. Satu sekolah itu harus memilih minimal 3 jurusan. Kalau SMA tidak memilih jurusan, hanya sekolah aja. Gitu aja sih bedanya. Jadi sama persis stepnya. Jadi boleh kalian jadikan acuan mau yang SMA mau SMK. Walaupun di sini yang saya pakai adalah SMK. Jadi yang SMA juga sama persis ya. Gunakan acuan seperti ini ya. Oke, jadi step untuk memilih sekolah ini saya lewati karena kemarin sudah. Katakanlah kita sudah memilih sekolah dan jurusan seperti ini, tinggal klik selanjutnya, begitu ya. Klik selanjutnya. Nah, ini apa namanya? Tempat isian file yang harus kalian upload begitu. Ya, ada banyak ini. Jadi secara umum sih sebenarnya masih mirip. Bisa kalian lihat di sana itu yang pertama pasti ada kartu keluarga. Nah, yang ini kalau seandainya tadi kartu keluarganya asli itu kartu keluarga yang sebelum 30 Juni 2024 tinggal langsung upload sini. Tapi kalau seandainya kartu keluarga kalian baru, maka yang fotokopian lah yang diupload di sini ya. Yang fotokopian tadi itu yang tanggalnya kita masukkan di depan itu ya. Kemudian akte kelahiran jelas lah ya, bukti ijazah ini juga jelas sudah kemarin ya. Kemudian dokumen rapor juga jelas, itu juga ikut masukkan dokumen rapor seperti itu. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, nah kalau kita scroll ke bawah jadinya seperti ini nih ya. Jadi ini tadi sudah. Oh, ini yang surat keterangan dari rapor dari sekolah itu. Kemudian yang ini surat keterangan bebas buta warna. Ini sama persis nih syaratnya untuk keahlian ini. Silakan dibaca sendiri. Nah, ini adalah opsional. Jadi kalau seandainya tadi yang di atas tuh kakak yang diupload adalah yang fotokopian yang lama, maka yang barunya yang di sini diupload yang baru gitu ya. Kalau tadi ternyata yang di atas itu yang kartu keluarga yang lama yang diupload yang asli, maka yang ini boleh dikosongkan begitu ya. Demikian juga ini kalau seandainya kalian menyatakan kartu keluarganya hilang, maka cari surat kehilangan di kantor polisi begitu, nanti taruh di sini gitu ya. Tapi ini kalau juga nggak diisi juga masih bisa lanjut seperti itu. Jadi kalau seandainya di atas itu kalian sudah upload yang asli dan sebelum tanggal 30 Juni 2024, maka yang ini dan ini bisa di skip.
bisa langsung lanjutkan ke halaman berikutnya. Oke. Ya, ini seperti ini konfirmasi data, di scroll ke bawah. Silakan scroll ke bawah seperti ini, nanti akan ada bagian paling bawah seperti ini. Ini harus dicentang dulu. Ya, harus dicentang, diklik nih, klik centang gitu ya. Nanti akan ada tanda centang, baru klik simpan. Jadi nanti apa yang kita sudah upload semua akan tersimpan. Sudah? Kalau sudah kalian klik dan simpan, maka muncul seperti ini begitu ya. Ya, ini namanya juga kita hapus ya. Ya, namanya. Baiklah, seperti itu. Nah, ini adalah bagian akhir dari pendaftaran. Sebenarnya ini sudah selesai pendaftarannya. Nah, jangan lupa kalau sudah selesai pendaftaran, yang ini juga kemarin belum dijelaskan. Jadi ini berlaku untuk semua jalur pendaftaran. Terakhir kalian harus mencetak pendaftaran ini, cetak bukti pendaftaran gitu ya. Jadi kemarin pada saat jalur raport juga sama. Kalau kalian sudah masukkan semua data-datanya begitu ya, dan sampai terakhir juga ada seperti tadi menyatakan bahwa itu sudah benar gitu ya, yang tanda centang tadi itu loh. Nanti juga akan sama, diminta mencetak pendaftaran. Kalau kalian klik ini tombol cetak pendaftarannya, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah bukti pendaftarannya gitu ya. Kalian harus simpan ini dalam bentuk PDF. Jangan di screenshot ya. Kalau di screenshot ini nanti tulisannya tidak jelas. Dan kalau dicetak jadi tidak jelas. Harus disimpan dalam bentuk PDF, simpan di komputer atau simpan di HP. Nanti bawa ke tukang print untuk di print atau dicetak. Ini bisa 1 halaman, bisa dua halaman, tergantung jalurnya dan tergantung panjang pendeknya ininya, kartunya ya. Nah, ini bagian atas. Kalau di scroll ke bawah kayak gini ya. Jadi di sini adalah ada kolom, nanti ini adalah kolom untuk wali murid menandatangani. Kemudian di sini muridnya menandatangani gitu ya. Itu aja. Nanti kalau sudah dicetak ya, nanti itu dijadikan bukti. Kalau kalian keterima, nanti kalian bawa bukti ini ke sekolah di mana kalian diterima nanti untuk diverifikasi. Dan di sini ada yang pentingnya nih, ini 2 ini yang tadi di atas tuh. Ini adalah nomor peserta kalian dan ini adalah kode verifikasinya. Ini akan memudahkan bagi petugas atau panitia yang bertugas memverifikasi nanti pendaftaran kalian seperti itu. Ya, jadi bagian-bagian yang penting. Jadi sekali lagi, ini adalah bukti pendaftaran, harus disimpan di HP atau komputer lalu dicetak nanti ya. Ya, nanti ya kalau di HP nggak tahu gimana caranya nyimpen ya. Mungkin ada opsi simpennya. Kalau di komputer ya tinggal di Ctrl P aja, di print gitu ya. Nanti akan muncul seperti ini di Ctrl P kalau di komputer. Nih, di sini destinasinya jangan tulis printer kalau kalian tidak langsung connect ke printer, tapi save as PDF. Dia akan disimpan sebagai PDF seperti itu. Ya, beres lah seperti itu. Nanti kalau kalian menggunakan jalur domisili. Oke. Nanti kalau kita kembali ke beranda, jadinya kembali ke sini. Kalau mau mendaftar ke jalur yang lain, tinggal klik yang ini lagi. Nanti ya udah kembali ke jalur depan seperti tadi itu, ya. Baik, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada waktu kita buat yang jalur yang lain. Oke, selamat mencoba. Coba-coba saja dulu. Kemarin ada yang nanya juga, jalur akun demo nggak ngaruh gitu ke pendaftaran kita. Nanti nggak ngaruh sama sekali. Orang ini bohong-bohongan. Ini bohong-bohongan tapi seperti beneran gitu. Artinya bohongannya itu adalah data kita tidak direcord, tidak akan ada pengaruhnya ke pendaftaran kita nanti. Cobain sepuas-puasnya, pokoknya jelajahi semua, pokoknya buka semua biar kalian tahu gitu ya. Selamat mencoba, semoga sukses.